Oke, baik ya. Nih, sedikit saya bahas tentang upaya administrasi ya, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ya. Yang di sini yang dibahas ya, menurut Undang-Undang KUP, Undang-Undang Kepabeanan, Cukai ya, dan Undang-Undang Pajak Daerah. Nah, lalu apa aja sih konsekuensinya dari upaya administrasi tersebut ya? Dan upaya administrasi dalam bentuk upaya administrasi keberatan dan tata cara pengajuan keberatan. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disinggung ya apa yang sudah dijelaskan tadi oleh saya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama ya, yang mana ya ini upaya administrasi ya, undang-undang menurut undang-undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, seperti ini. Perpajakan. Oke. Apa saja? Nah, ini dibahas di dalam pasal 16, pasal 25 dan 26 ya, serta pasal 36 ayat 1 huruf A, B, C, dan D. Ya, ini yang di dalam KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, nih, atas permohonan wajib pajak, ya ini dalam pasal 16 ya dijelaskan bahwa pasal 16 Undang-Undang KUP ya, atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya. Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan ya, yang tadi udah saya sebutkan ya, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dan surat keputusan pemberian imbalan bunga. Nah, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu kan dimaksud ke dalam objek pembetulan ya kan. Di antaranya tadi kurang lebih ada 15 poin. Nah, dari surat ketetapan atau surat keputusan tersebut ya kan, itu biasanya diterbitkan karena adanya kesalahan tulis ya, kesalahan hitung ya, baik disengaja ataupun tidak ya kan. Biasa human error biasanya seperti itu ya. Dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu pasal 16 ayat 1-nya. Nah, ayat 2-nya ya, katakan bahwa Direktur Jenderal Pajak apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberikan keputusan yang jelas ya atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan permohonan pembetulan yang diajukan tersebut, maka dianggap dikabulkan. Nah, apabila diminta oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, jadi tadi ya, konteksnya yang mau diajukan oleh wajib pajak terhadap pembetulan ini apa? Ya, apakah surat ketetapan pajak ya kan? Bahkan tadi surat tagihan pajak atau surat keputusan dan lain sebagainya. Jadi dilihat dulu ya case-nya seperti apa. Nah, ya, jadi wajib pajak. Nah, ini ayat 25 26. Jadi ayat 16 di Undang-Undang KUP itu tentang pembetulan. Nah, terus kemudian ayat 25 dan 26 di Undang-Undang KUP itu tentang keberatan. Jadi teman-teman harus tahu nih pasal berapa yang mengatur tentang keberatan. Ya kan? Tentang upaya administrasi keberatan misalkan gitu.
Terus pembetulan diatur di KUP di pasal berapa. Jadi teman-teman harus tahu nanti ya dasar hukumnya disebutkan. Ya. Nah, jadi yang kedua ya, itu mengatur tentang keberatan, di mana di dalam pasal 25 dan 26 dikatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Ya, keberatan ini biasanya ya diajukan atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT ya. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN ya, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB ya, atau pemotongan ya atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ada 5 kondisi, 5 keadaan yang wajib pajak mengajukan keberatannya. Ada 5 fenomena di situ. Nah, keberatan ini diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia ya, dengan mengemukakan besaran jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut gitu ya, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Oke, makanya di sini nanti ada ada wewenang dari Fiskus ya, atau Direktur Jenderal Pajak, dia boleh mengabulkan seluruh atau sebagian atau menolak permohonan tersebut. Makanya di sini harus memberikan alasan yang jelas gitu kan, yang menjadi dasar perhitungannya. Nah, yang berikutnya ya, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Oke, jadi kalau misalkan wajib pajak belum bisa memenuhi karena di luar dari kekuasaannya ya, artinya ada dispensasi ya dari kantor pajak seperti itu. Oke. Berikutnya. Nah, di sini wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP atau surat ketetapan pajak ya. Wajib pajak harus ya wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir ya. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Nah, jadi di sini ada kewajiban membayar terlebih dahulu ya untuk melunasi pajak terutangnya. Nah, sesuai dengan pembahasan akhir di SPH ya kan, di surat pembahasan hasil pemeriksaan SPHP. Ya, itu harus dilunasi dulu sama si wajib pajak. Ketika itu sudah dilunasi ya, maka wajib pajak boleh mengajukan keberatan. Gitu. Nah, dalam hal ini ya, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Jadi ya tadi syarat-syaratnya ya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa yang baku ya, EYD ejaan yang disesuaikan ya, yang benar ya. Terus kemudian dengan alasan yang jelas gitu, yang detail, kenapa gitu mengajukan keberatan, alasannya apa. Jadi alasan yang logis gitu. Nah, kalau nggak memenuhi persyaratan tersebut, maka dianggap bukan surat keberatan seperti itu ya. Ya, jadi memang ada format khusus untuk mengajukan permohonan dari surat keberatan tersebut. Nah, terus tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjukkan untuk menerima surat keberatan
Atau tanda pengiriman surat keberatan bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat ya, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Jadi kalau misalkan surat keberatan itu diberikan secara langsung kepada wajib pajak, nanti ada tanda terimanya yang dibuatkannya oleh kantor pajak. Tapi kalau misalkan surat keberatan yang dikirim melalui pos atau melalui kurir ya, jasa pengiriman, nah maka nanti ada tanda bukti atau resinya lah ya. Kalau kita misalkan ngirim barang atau ngirim paket gitu, ngirim dokumen kan pasti dari kurir ya kan, jasa ekspedisi atau kantor pos ada tanda terimanya ya dalam bentuk resinya. Seperti itu ya teman-teman maksudnya. Nah, berikutnya apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, jadi ini ya, di samping Fiskes memiliki wewenang ya, tapi Fiskes juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan secara tertulis. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, agar apa? Memudahkan wajib pajak dalam mengajukan keberatan. Makanya di sini ada dasarnya ya. Dasar pengenaan atau DPP-nya. Kalau misalkan dia penghitungannya rugi, sumbernya dari mana gitu kan. Atau ada pemotongan dan atau pemungutan pajak seperti itu. Nah, ini terkait dengan sanksinya ya, sanksi administrasi. Jadi misalkan ya, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian gitu kan. Nah, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda ya sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar. Nah, tadi kan di awal saya udah jelaskan bahwa sebelum mengajukan keberatan, si WP harus melunasi terlebih dahulu kan pajak yang terutang sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ya kan. Nah, ternyata dalam proses mengajukan keberatan itu ya kan, ternyata ditolak nih ya kan keberatannya sama Fiskes atau dikabulkan sebagian. Nah, maka si wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% gitu dari jumlah yang berdasarkan ya keputusan keberatan tapi dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Gitu teman-teman. Jadi ada sanksinya sebesar 50%. Oke, itu dendanya ya, sanksi denda. Nah, terus yang berikutnya nih, apabila dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, nah ini banding ya kasusnya nih. Karena kan setelah keberatan, ya kan keberatan disetujui, misalkan keberatan di approve seluruhnya gitu kan. Ternyata selama proses itu masih ada keputusan yang belum sesuai sama wajib pajak, maka wajib pajak boleh mengajukan banding seperti itu ya. Nah, misalkan dalam proses bandingnya ini ya keberatan juga gitu kan atau ditolak misalkan gitu kan, ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Gitu teman-teman ya. Dimaksud pada ayat 9 tidak, sebagaimana dimaksud pada ayat 9 tidak dikenakan. Gitu ya. Nah, terus kemudian, nah jadi gini maksudnya nih. Pada saat hasil keputusan keberatan wajib pajak nggak setuju, ya kan, maka wajib pajak bisa mengajukan banding. Nah, jadi di sini sanksi administrasi berupa denda yang 50% tadi, ya, itu nggak dikenakan, teman-teman. Maksudnya gitu.
pada saat dia mengajukan banding ya dari keberatan yang tadi. Jadi yang sanksi 50% tadi nggak dikenakan gitu. Nah, tapi misalkan wajib pajak di keberatannya dia sepakat apa yang sudah diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak, misalkan dia nggak mau ngajuin banding gitu kan, misalkan dia udah selesai di keberatan aja, nah berarti dia dikenakan sanksi berupa denda 50%. Nah tapi misalkan tadi kalau wajib pajak nggak setuju sama hasil keberatannya, dia mau mengajukan banding, maka yang denda 50% tadi itu nggak dikenakan. Begitu maksudnya teman-teman ya. Oke, ya begitu maksudnya. Nah, terus Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Nah, sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis. Nah, jadi di situ pada saat SK belum diterbitkan ya, surat keputusan belum diterbitkan, wajib pajak boleh menyampaikan alasan tambahan. Jadi ada diberi kesempatan atau ruang untuk menambahkan alasan atau penjelasan secara tertulis. Oke, nah terus keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian ya, bisa menolak atau menambah besaran jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi dalam proses keberatan tersebut, dalam prosesnya perjalanannya ya, proses perjalanannya yang ditempuh, nanti memang ada hal-hal yang bisa membuat puas wajib pajak, ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh wajib pajak. Itu makanya di sini wajib pajak diberi ruang ya untuk memutuskan apa yang menjadi hasil akhir dari keputusan Direktur Jenderal Pajak. Itu makanya kalau suatu upaya administrasi sudah dilakukan, ya kan, terus kemudian bukti-bukti yang dibawa oleh wajib pajak kuat, silahkan tempuh tahapan dari proses atau upaya administratif tersebut, upaya hukum administrasi tersebut. Kalau misalkan dirasa wajib pajak tidak memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat, gitu, lebih baik diurungkan untuk mengikuti proses dari sengketa pajak ini, gitu. Karena panjang ya proses penyelesaian sengketa pajak ini, panjang, membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, menguras tenaga, waktu ya, pikiran pastinya, dan lain sebagainya. Jadi sangat berpengaruh kepada diri wajib pajak. Ya, saya pernah mengatakan bahwa sengketa pajak ini kan kebanyakan hasil akhirnya bukan mengecewakan ya, tapi memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wajib pajak. Adanya ketidakadilan seperti itu. Ya, wajib pajak merasa ini tidak adil, padahal bukti-bukti semua sudah ada dan lain sebagainya. Tapi begitu dia mengajukan upaya hukum, upaya administratif, ya kan, ternyata masih salah juga gitu, nggak puas juga gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau wajib pajak punya kuasa hukum wajib pajaknya bagus ya, terus kemudian wajib pajak siap dengan bukti-bukti yang nanti akan dibawa ke dalam pengadilan pajak gitu kan. Nah silakan, nggak apa-apa itu dikuatkan gitu, diajukan tahapan-tahapan proses dari upaya administratif ini. Tapi kalau misalkan nggak kuat, tadi lebih baik diurungkan. Karena nanti akan jadi bumerang buat si wajib pajak itu sendiri. Begitu teman-teman ya. Itu langkah baiknya perlu dipikirkan secara matang-matang. Nah,
menjadi seorang kuasa hukum pajak, ya kuasa hukum wajib pajak pun juga harus siap ya secara penguasaan materi nanti yang akan dibawa ke meja hijau, khususnya adalah pengadilan pajak gitu. Kalau case-nya ini di dalam, jadi nanti bisa disandingkan kok melalui aturan perpajakannya bagaimana, implementasinya seperti apa gitu. Itu memang harus didukung semuanya secara detail gitu. Kalau kuasa hukum wajib pajaknya tidak menguasai ya secara material, ya kan, secara materi ya yang dibawa ke pengadilan pajak, lebih baik jangan gitu, karena nanti akan merugikan wajib pajak. Begitu teman-teman. Ya, makanya ada konsultan pajak yang hanya menangani secara administratif saja, tapi ada juga konsultan pajak yang menjadi kuasa hukum dari wajib pajak. Nah, biasanya kalau konsultan pajak yang menjadi kuasa hukum wajib pajak ya, itu harus ada izinnya lagi biar nanti pada saat menangani kasus hukumnya wajib pajak, dia bisa diberi kepercayaan diberi kuasa oleh si wajib pajak tersebut. Gitu teman-teman ya. Oke. Ya itu, konsultan pajak belum tentu menjadi kuasa hukum wajib pajak ya, tapi kuasa hukum wajib pajak sudah pasti menjadi konsultan pajak seperti itu. Ya. Jadi tergantung nanti keinginannya mau sampai mana. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya ya, keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian menolak gitu kan, atau menambah besarnya jumlah pajak masih harus dibayar. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Nah, tadi yang saya bilang, kalau itunya kuat ya, bukti-buktinya semua kuat, apa yang diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak, terus kemudian wajib pajak bisa membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut, silakan gitu kan, silakan diajukan gitu teman-teman. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah terlampaui, maka Direktur Jenderal Pajak tidak memberi, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu putusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Oke, begitu teman-teman. Ya, terkait dengan yang tadi ya yang diatur di Undang-Undang KUP. Nah, pasal 36 ini ayat 1 ya, dia mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akibat kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Nah, terus pasal 36 ayat 1 huruf B itu pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Huruf C ya, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak pasal 14 yang tidak benar. Dan D ya, itu adalah pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat hasil pemeriksaan atau SHP atau tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Oke, demikian teman-teman untuk materi malam hari ini ya tentang upaya administrasi di dalam bidang perpajakan ya. Intinya adalah ada 4 tadi ya, semuanya diatur di dalam Undang-Undang KUP. Itu ya teman-teman ya. Silakan nanti dibaca lagi materinya ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan saja di grup kelas ya, nanti akan saya jawab di luar dari jam pelajaran ya, di luar dari sesi diskusi kita malam hari ini.